warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi faddala asyurul haram ala sairi syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yunfahu fis-sur, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan narasumber kita pada hari ini, Bapak Kiai Haji Raden Abdul Hadi selaku Rois Syuriah MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Kajoran, Ibu Nyai Hajah Nurul Faiqoh dan pembina pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kajoran, pengurus anak cabang Fatayat Kecamatan Kajoran beserta ketua ranting, pengurus ranting, pengurus anak ranting, dan seluruh anggota Fatayat dimanapun berada. Ucap syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, atas limpahan nikmat hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya imamin hada ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabatku sekalian, pada hari ini kita melaksanakan kegiatan talkshow dengan tajuk Kupas Tuntas Keutamaan Bulan Muharram yang diinisiasi oleh pengurus bidang dakwah pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama. Ini menjadi momentum yang tepat di mana kita telah memasuki bulan Muharram, yakni bulan menjadi awal tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah seyogyanya bisa kita maknai, bisa kita ambil spirit hikmah dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta kaum muhajirin dari Mekah menuju ke Madinah atau Yasrib kala itu. Nah, semangat inilah yang harus kita teladani, harus kita pedomani untuk selalu bergerak secara dinamis menuju perbaikan diri, menuju arah yang lebih berprestasi, menuju arah yang lebih positif dari hari-hari sebelumnya. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, harapan saya nanti teman-teman bisa mengikuti dan bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, sehingga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada endingnya kita dapat mewujudkan, dapat meningkatkan prestasi, meningkatkan hasil kerja kita secara optimal, sehingga kualitas keimanan kita, ketakwaan kita menjadi meningkat. Sahabat-sahabat sekalian rahimakumullah, terima kasih yang tak terhingga atas partisipasi, atas dukungan, atas support dari berbagai pihak sehingga kegiatan pada hari ini bisa terlaksana tanpa ada halangan suatu apapun. Kami hanya mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, semoga Allah membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya dengan balasan yang setimpal. Sahabat-sahabat sekalian, selamat mengikuti kegiatan ini dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, sebelumnya kami mau mengucapkan selamat tahun baru 1442 Hijriah.
Dan alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Muharram, yang artinya mengawali tahun baru 1442 Hijriah dan mengakhiri tahun 1441 Hijriah. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat-sahabat baik yang berada di ruangan maupun dimanapun Anda berada. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Alhamdulillah. Semoga senantiasa sehat selalu dan kita bersama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Ya, senang sekali saya Duyana Wijaya selama kurang lebih 30 menit ke depan berkesempatan menemani sahabat-sahabat dalam acara ngaji bareng Fatayat NU Kecamatan Kajoran bersama Bapak Kiai Haji Raden Abdul Hadi. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan sahabat Mbak Nyai Ishabatul Faqihah yang biasa disebut Mbak Nyai. Assalamualaikum Mbak Nyai, selaku Korbit Dakwah PAC Fatayat NU Kajoran. Dan tak lupa saya ingin menyapa kepada sahabat Holatul Lutfiyah selaku Ketua PAC Fatayat NU Kecamatan Kajoran yang kebetulan berhalangan hadir pada kesempatan hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mbak Nyai Iva. Ngaji bareng Fatayat yang dikemas lebih kekinian dengan konsep talk show bisa dikatakan acara perdana yang diadakan oleh PAC Fatayat NU Kecamatan Kajoran, Nyai. Sebenarnya apa sih tujuan dan target yang ingin dicapai dari terselenggaranya acara ini? Baik, selamat siang sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, jadi ngaji bareng Fatayat kita kali ini sengaja kami selenggarakan khusus untuk sahabat-sahabat Fatayat semua yang tercinta, untuk menambah wawasan kita mengenai keutamaan amalan-amalan di bulan Muharram gitu. Dan insya Allah kedepannya nanti kami dari bidang dakwah Fatayat Anak Cabang Kecamatan Kajoran akan mengadakan ngaji bareng Fatayat lagi secara terjadwal, yang kita akan menggunakan tema yang insya Allah yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat Fatayat semuanya. Kemudian yang secara umum nanti sahabat-sahabat Fatayat semuanya bisa menambah wawasan tentang ilmu agama, menambah wawasan ilmu agama, menambah wawasan ilmu agama yang difasilitasi, menambah wawasan ilmu agama yang difasilitasi oleh bidang dakwah Fatayat Anak Cabang Kajoran. Dan kemudian untuk target kegiatan ini adalah untuk sahabat semuanya yang ada di terutama Fatayat Kecamatan Kajoran, dan umumnya untuk sahabat-sahabat semuanya yang berada di luar Kajoran bisa melihat tayangan acara ini melalui akun Facebook dan Instagram Fatayat PAC Kecamatan Kajoran di masa pandemi ini maupun nanti setelah masa pandemi ini berlalu, dan semoga cepat berlalu. Amin amin amin. Baik. Oke. Terima kasih, luar biasa sekali ya program acara PAC Fatayat NU Kajoran ini. Nah, berbicara tentang bulan Muharram, kemarin saya sempat membaca bahwa Abu Amr ibn al-A'la berkata, dinamakan bulan Muharram karena peperangan atau jihad diharamkan pada bulan ini, pada bulan tersebut. Berbincang tentang bulan Muharram ini, sebenarnya apalagi sih di awal tahun baru Islam ini? Langsung saja kita bahas bersama-sama yuk. Tema kita pada hari ini adalah kupas tuntas keutamaan bulan Muharram bersama Kiai Haji Raden Abdul Hadi. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Banjaragung Kajoran sekaligus Rois Syuriah MWC NU Kajoran saat ini. Nah, yang pertama nih Pak Yai, berbicara tentang bulan Muharram, sebenarnya apa aja keutamaan dan keistimewaan di bulan Syuro ini, Pak Yai? Mohon izin waktunya mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
para pemirsa, para pendengar sekalian, ya memang benar bahwa bulan Muharram itu bulan yang diutamakan dan banyak keistimewaan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatas suhur indallah isna asyara sahrun yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang artinya bahwa Allah telah menciptakan langit dan bumi, sekaligus Allah menciptakan bulan yang jumlahnya ada 12. Dari bulan yang 12 itu ada 4 bulan yang sangat mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Muharram adalah bulan yang sangat mulia. Oleh karena itu kalau saya katakan utama dan keistimewaan itu banyak sekali. Bagaimana kalau kita belanja banyak yang enak-enak di pasar untuk dimasak di rumah, ini sangat besar pahalanya. Dikatakan bahwa kita masak yang enak dengan keluarga, kita bisa bareng-bareng, itu fadilahnya itu bisa istilahnya itu dimudahkan, diperbanyak rezeki kita 1 tahun bahkan sampai tahun yang akan datang. Ini suatu keistimewaan, keutamaan. Bahkan kalau kita mau puasa 1 hari saja pada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram kita puasa 1 hari saja, kita dihapus dosa 1 tahun. Bagaimana Rasulullah mengatakan, jadi begini ya, Rasulullah mengatakan bahwa ngan Abi Qatadah sami suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngan saumi Asyura qala yukaffirul sanatal madiyah. Jadi kalau kita di sini puasa 1 hari saja bulan Muharram tanggal 10, maka dihapus dosa-dosa kita 1 tahun. Bayangkan. Dan tadi saya mengatakan bahwa belanja yang banyak untuk keluarga itu kan bisa dilipat gandakan rezeki kita 1 tahun. Sebagaimana Rasul mengatakan, man wassa'a ala yalihi, man wassa'a ala yalihi wasa'allahu alaihi bisanatin kuliah. Bahwa kalau kita belanja yang banyak untuk keluarga, maka kita akan diberi kelebihan kelancaran rezeki 1 tahun bahkan sampai tahun-tahun yang semuanya. Ini yang saya katakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang sangat utama dan bahkan sangat istimewa sekali. Rasulullah pernah bersabda begini, man shoma yauma arafata ka'annama shoma sanah. Yang maksudnya kalau kita puasa 1 hari pada bulan Muharram, maka sama aja kita puasa 1 tahun penuh. Ini kan sangat istimewa sekali. Wa man tasaddaqa karena kasodaqatis sanah. Kalau kita 1 hari saja coba pada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, kita sedekah seperti kita sedekah 1 tahun penuh. Oleh karena itu Mbak, di sini saya katakan bahwa bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat utama, bahkan istimewa. Kalau tadi saya katakan di sini ya, sangat banyak keistimewaan. Seperti Rasulullah mengatakan, atuhibu antalina qalbuk watudrik
hajatak irhamil yatim wamsahul ra'sal yatim wa at'imhu min ta'amika talin kolbuk matudrik hajatak. Jadi kalau kita fadilahnya kita menyantuni anak yatim, ini fadilahnya adalah melunakkan hati kita. Kalau kita ingin hatinya lunak, dipenuhi apa hajatnya oleh Allah, kita menyantuni anak yatim, yaitu mengasihi anak yatim, mengusap kepalanya anak yatim dan memberi makan pada anak yatim. Kita mengusap kepala anak yatim. Coba bayangkan, kita renungkan, satu rambut kepala saja sudah dinilai satu kebaikan dan menghapus satu dosa dan meningkatkan satu derajat. Coba dibayangkan ini keistimewaan dan keutamaan bulan Muharram. Masih banyak lagi kalau saya sampaikan di sini. Nyatanya begini Mbak, jadi bulan Muharram ya memang bulan sangat utama dan bulan yang sangat istimewa sekali. Ini luar biasa sekali nih Pak. Berarti keistimewaan bulan Muharram ini hal-hal sederhana aja itu manfaatnya, fadilahnya luar biasa besar. Contoh memasak bersama keluarga nih. Jadi ini ibu-ibu ini, sahabat-sahabat Fatayat ini pulang langsung belanja, langsung masak-masak bareng keluarga. Kesempatan ibu ya, bisa belanja banyak. Mungkin ibu sahabat-sahabat yang berada di rumah juga seperti itu. Setelah mendengarkan tausiah dari Pak Yai. Nah, tadi sudah berbicara tentang keistimewaan dan keutamaan di bulan Syuro ini. Sekarang ada nggak sih Pak Yai larangan-larangan pada bulan Syuro ini? Ya tentunya ya banyak ya. Kita yang penting larangannya kan kita tidak berbuat dosa. Kita tidak mendolimi diri, mendolimi orang lain. Kalau kita berdosa berarti kita mendolimi diri. Kalau kita dengan orang mendolimi, kita menyakiti orang lain dan sebagainya. Memang ini mulai zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah disyariatkan pada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram itu tidak boleh berburu, tidak boleh berperang. Berperang saja tidak boleh, padahal itu kan jihad suci, nggak boleh. Berburu saja ya nggak boleh. Apalagi kita berbuat dosa. Sampai zaman jahiliyah, walaupun banyak yang menyembah patung di situ jahiliyah, tapi untuk berperang itu pada bulan Muharram tidak berani, takut. Bulan-bulan yang dimuliakan seperti Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram tidak berani orang-orang jahiliyah untuk berperang, berburu nggak berani, karena sangat mulia sekali bulan Muharram ini. Jadi larangan-larangan termasuk di situ berbuat dosa itu, mendolimi diri orang lain, itu larangannya seperti itu. Larangan khusus untuk kepeperangan Iya, itu iya, kan ini enggak, ya itu nggak khusus boleh, itu ya. untuk perangan itu enggak boleh. Berburu untuk saling enggak boleh itu. Berarti dulu zaman Nabi itu di bulan Muharram ini benar-benar nggak ada perang gitu ya Pak Yaya? Ya kalau zaman awal-awal Rasulullah itu memang begitu, tapi sudah dimansuh. Kalau memang orang-orang kafir itu berperang ya kita lawan dengan peperangan. Jadi memang itu mulai zaman Nabi Ibrahim, syariatnya seperti itu, zaman jahiliyah. Kalau untuk sekarang ya itu, jangan berbuat dosa, jangan mendolimi diri. Itu kan larangan-larangan untuk bulan suci, bulan Muharram, ya untuk 10 Muharram. Nah, banyak dari kita nih Pak Yai, terutama saya sendiri itu kurang paham tentang kenapa tahun Hijriah ini jatuh pada bulan Muharram. Nah, bagaimana sih sejarah awal mula penanggalan tahun Hijriah ini? Oh yang ini Mbak. Jadi awal tahun Qamariyah, tahun Islam itu kan begini. Awalnya itu kan ada surat dari Irak, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu kan dai dari Madinah yang dikirim sahabat Umar di sana dia mengusulkan lewat surat kepada Amir Mukminin. Pada waktu itu kan Umar bin Khattab, Rasulullah sudah meninggal, dan di situ diterima oleh
Amir Mu'minin Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang yang ahli dalam bidangnya dan mengumpulkan mufti-mufti ahli ilmu seperti sahabat Ali, sahabat Utsman, Abdullah bin Auf berkumpul untuk membahas ini, menentukan awal bulan Islam, awal tahun Islam. Nah di situ ada yang mengusulkan awal 1 Muharram diusulkan untuk dijatuhkan pada bi'sa Nabi, diutusnya Nabi, tapi di situ juga tidak bisa masuk, tidak diterima sampai Amir Mu'minin Umar bin Khattab ini mengusulkan bagaimana kalau lahirnya Nabi untuk awal tahun baru, dan itu ditolak oleh sahabat Ali. Sahabat Ali mempunyai alasan bagaimana kalau awal tahun hijrah, awal tahun Islam Qamariyah jatuh pada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Alasannya Rasulullah dulu pada bulan Muharram pernah niat untuk hijrah, tapi belum terlaksana. Akhirnya ditentukan awal tahun Islam Qamariyah, yaitu jatuh pada ditentukan pada hijrah Nabi yang kebetulan sama sesuai dengan tahun Masehi, yaitu 622. Kalau tahun Qamariyah kalau nggak salah 8 Rabiul Awal 17 dari hijrah Nabi. Jadi yang menentukan awal bulan Muharram adalah Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Begitu. Akhirnya sampai sekarang ini kalau bulan Qamariyah kan perputaran bulan ya. Untuk yang Muharram ini, kalau yang Januari itu masa itu kan perputaran matahari. Jadi lebih sedikit putarnya. Jadi kalau kalender itu yang ini hijrah ini yang ini 1 tahun ya kira lebih 355, tapi kalau Masehi 165. Jadi kan selisih 10 tahun ya, 10 bulan ya, 1 tahun 10 bulan selisihnya. Jadi begini ya sejarah singkat saja masalah 1 Muharram ditentukan pada hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Artinya ditentukan setelah wafatnya Nabi. Ya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nah, tadi di awal itu sudah menyinggung tentang puasa 1 hari di bulan Muharram akan dihapus dosanya 1 tahun ya Pak Yai. Tapi banyak dari kita itu juga beranggapan ada puasa 2 hari di bulan Muharram yang dikhususkan pada tanggal 1 sampai 10 bulan Muharram. Nah, itu pertanyaan itu memang keutamaan dan keistimewaannya itu apa saja, dan sejarahnya mungkin bisa ada sendiri gitu. Ya, begini Mbak, sebetulnya begini, untuk puasa bulan Muharram itu sebetulnya ya tanggal 10, 9, 10 atau 10, 11. Sebetulnya begitu. Ada hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah pada waktu itu rawuh di Madinah dan di situ melihat orang-orang Yahudi banyak yang berpuasa. Rasul berkata, ini puasa apa ini, saya berpuasa Rasulullah. Nabi saya berpuasa karena dulu Nabi Musa pada tanggal 10 bulan Muharram ini bisa selamat dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah pada hari tanggal 10 Muharram. Fir'aun ditenggelamkan dan Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Nah ini untuk syukurnya Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, bersyukur dengan puasa tanggal 10 bulan Muharram yang pada itu pas hari diselamatkan Nabi Musa. Lalu Rasulullah berkata, wa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa fasamahu Rasul wa amara ashabahu bisyami. Jadi Rasulullah setelah itu berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan kepada para sahabat untuk puasa tanggal 10 Muharram. Tapi setelah itu Rasulullah mengatakan fasumu at-tasya wal asr
walatus bihu bil Yahudi. Kalau puasa jangan cuma tanggal 10, nanti menyerupi orang Yahudi. Kalau puasa ya tanggal 9, 10. Kalau 10, kalau 9 tidak ya 10, 11. Nanti kalau hanya 10 sama dengan puasa orang Yahudi. Rasulullah bilang begitu. Jadi kalau bulan Muharram itu sebetulnya ya tanggal 9, 10 atau 10, 11. Atau 1, 2, 3 itu adalah puasa pada awal tahun atau puasa pada awal bulan. Mansoma salah sata mansoma salah hata yaumin, barang siapa dan seterusnya, barang siapa yang puasa pada awal bulan, mansoma salah hata ayamin bikuli syahrin karena kasoi misanatin. Begini maksudnya, artinya. Jadi kalau orang yang berpuasa pada awal bulan 3 hari setiap bulannya 3 hari sama dengan berpuasa 1 tahun. Jadi kalau 1 sampai 10 itu sebenarnya 1, 2, 3 itu artinya, dan 9, 10 atau 10, 11. Bukan seluruhnya, bukan. Kalau itu pandangan saya begitu. Artinya puasa di awal bulan, puasa Awal di bulan. 1, 2, 3 bulan itu memang diutamakan pada, bukan hanya di bulan Muharram ini saja ya Pak ya. Iya, di semua bulan-bulan semua bulan 1, 2, 3 dan ayamil bid 13, 14, 15 dan hari gelap yang 3 yang paling belakang. Itu sama dengan puasa 1 tahun. Karena kalau sobat-sobat mau puasa ya itu 1, 2, 3 awal bulan, yang tengah 13, 14, 15 dan yang akhir 3 sama dengan puasa 1 tahun penuh. Luar biasa. Tapi saya ulangi lagi bahwa 1 sampai 10 itu sebetulnya setahu saya yaitu 1, 2, 3 dan 9, 10 atau 10, 11. Jadi hari spesialnya di bulan Suro ini ada di 9, 10 atau 10, 11. Untuk awal bulan itu berlaku untuk semua bulan ya. Ya, semua bulan ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang nih Pak Yai, Ya. kebanyakan masyarakat Jawa sering memasak bubur dan jangan suro pada bulan ini. Nah, apakah ini amalan sunnah atau hanya tradisi Pak Yai? Kalau begini Mbak, itu bisa sunnah dan memang itu tradisi. Kalau dalam kitabnya itu Zen, itu ada di sana pada waktu banjir bandang Nabi Nuh 40 hari di dalam perahu itu. Setelah itu kan Nabi Nuh, sekarang kita masak, ini sudah tanggal 10 Muharram, kita sudah selamat dari banjir bandang. Tapi di situ nyun sewu, di situ sudah akan habis, tinggal yang kacang atau apa, tapi sudah sekarang campur saja semuanya, dimasak gitu loh, dimasak campur gini. Nah akhirnya itu sampai sekarang kan ada yang masak itu loh, bubur suro itu kan ada macam-macam ya bumbunya ya. Yeah. Kan tidak sama kalau bubur suro di Jawa dengan di Kalimantan mungkin nggak sama. Di sana kalau di Sumatera sana ya ada, di daerah Palembang itu di sana kalau di sana kan ini Palembang ya Mbak. Kalau di sana kan masaknya tanggal 10 malam 10. Kalau di sini kan sebelum malam 1 Suro, Iya. sebelum 1 Suro satu Muharram. Ada yang bulan Ramadan begitu. Nah, jadi ini kalau saya cari memang ada apa tafa'ul dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh ya alaihissalam. Tapi ya ada yang mengatakan bahwa ini pada masa Sultan Agung Hanyokorokusumo. Di sana pada waktu itu sudah ada. Jadi sampai sekarang ini tradisi dari sana. Tapi sebetulnya itu ya bisa sunnah kalau diniati sedekah pada Muharram, sedekah masakan kan dengan keluarga atau orang lain itu kan jadi sunnah. Atau bisa itu anjuran dari Allah, syukur, mensyukuri rezeki yang sudah. Nah kita mensyukuri, ungkapan syukur kita masak bubur suro. Jadi untuk ungkapan syukur kita
Bagi kita diberi rezeki oleh Allah, lah syukur kan. Allah kan waskuruli wala takfurun kan. Bersyukurlah jangan tidak bersyukur kan. Allah kan bilang firman begitu. Nah kita kan tidak dawai Allah lah itu. Allah dawuh bersyukur, kita ungkapan syukur dengan memasak bersyukur. Tergantung niatnya Mbak. Bisa sunnah, tradisi kalau diniatikan ya bisa pahala, bisa baik. Kalau bid'ah ya bid'ah hasanah. Kita tafaul dengan Nabi Nuh. Tafaulan. Jadi tergantung kembali ke Ke niatnya, niatnya, ya niatnya. Kalau di bulan Suro ini kan banyak nih teman-teman, banyak sahabat-sahabat di sana, masyarakat itu yang takut untuk berpergian, ada yang takut untuk melaksanakan hajatan nih. Apa ada rahasia di balik kepercayaan orang Jawa mengenai larangan-larangan seperti bepergian jauh dan mengadakan hajatan berkaitan dengan hukum syariat Islam? Melihat di bulan Suro ini banyak orang yang takut melakukan seperti itu, Pak Yai. Oh begini Mbak. Jadi itu saya kira ada sumbernya dari ulama-ulama dulu, bahwa bulan Muharram, khususnya tanggal 10 Muharram itu kan ya jangan pergi-pergilah, perang nggak boleh, kalau kan cari buru nggak boleh. Kita kan di rumah kan ibadah, baca Quran dan sebagainya. Kalau cuma 10 Muharram aja kita di rumah kan nggak apa-apa. Kalau kita pergi kadang kita malah bermaksiat, berdosa gitu. Kalau kita nanti walimah bulan Suro mungkin ya nanti kan bisa ada yang berbuat dosa gitu. Ini kebutuhan ibadah tapi berpikir untuk menghormati orang banyak. Nanti ada yang datang, wah saya nyumbangnya 500 kok cuma lempernya, kok nggak ada dagingnya dan sebagainya toh, kok begini kan bisa berbuat dosa. Oleh karena itu lebih baik kalau kita ada kegiatan hajat ya jangan bulan Muharram. Nanti kalau kita berdosa kan masalahnya begini, kalau berbuat dosa pada bulan Muharram itu dilipat gandakan dosanya. Jadi amal baik, pahala dilipat gandakan, kalau kita berdosa juga dilipat gandakan. Lain dengan bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu kita kan, itu orang tua kan begini, ya sudah di rumah saja pergi. Itu kan masih untuk berdoa. Takutnya melakukan hal yang tidak inginkan kalau jadi kita karena dosanya dilipat gandakan itu ya, makanya di lockdown dari di rumah di rumah saja. Tidak keluar saja tapi di rumah saja. Jadi pada dasarnya semua bulan itu baik ya Pak ya, baik, dan ada semua yang keramat harus di rumah aja bulan ini itu takut ada apa-apa tuh nggak ada. Kalau enggak ya bulan 10 itu ya di rumah kan ya 10 Maret ya toh. Kalau satu bulan penuh ya baik, tapi ya jangan keluar nanti biar berbuat dosa. Masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak Yai. Alhamdulillah. Berbicara berburu pahala di bulan Muharram seringkali dianggap janggal karena sejatinya kita beribadah karena Allah Ta'ala. Bagaimana tanggapan Pak Yai? Saya kira begini Pak, itu kan kalau berburu pahala saya kira juga baik, fastabiqul khairat, berlomba-lomba pada kebaikan. Kita yang penting kalau sudah berlomba-lomba nanti kita amal baik kan, nanti kan kita niatnya nanti kan mengikuti. Sebagaimana di daerah itu Kudus, Yaya Nur itu kan ada pengajian Al-Quran, Rasmaan, Mujadah, itu diberi bonus kok. Kalau yang paling aktif istiqomah itu dapat tiket umroh, ada kulkas, sepeda motor. Itu yang paling istiqomah untuk datang. Barangkali orang yang datang awalnya karena umroh, tapi kalau nanti istiqomah nanti kan niatnya baik sendiri. Jadi kalau yang penting itu ya berlomba-lomba nggak apa-apa kayak itu. Fastabiqul khairat ya. Harus dipasangkan begitu, niatnya nanti kan ikut sendiri. Memacu semangat ya. Iya, memacu semangat. Kalau nggak ada kayak gitu ya. Iya. Semangatnya kurang. Nah, iya. Jadi fastabiqul khairat itu lomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun niat awalnya harus ada imbalannya. Ada bonusnya, tapi lama-kelamaan nanti ya baik sendiri. Ikhlasnya kita dan Allah yang tahu ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yai, luar biasa sekali ilmunya pada hari ini. Sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Mbak Nyai Iva yang kemudian akan dilanjutkan oleh doa penutup oleh Pak Kiai. Monggo Bu Nyai.
Sebelumnya kami dari bidang dakwah mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Panjenengan Romo Kiai Haji Raden Abdul Hadi, atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih buat nurse cantik kita, Mbak Dwiana, penyunting kita yang ganteng, Mas Ulin. Terima kasih banyak juga buat Gus Dausat, Mbak Liva atas joglonya, dekorasinya. Terima kasih buat sahabat-sahabat Fatayat pengurus harian dari bidang dakwah. Terima kasih semuanya. Dan tak lupa terima kasih juga buat sahabat-sahabat SMK Ma'arif Wali 9, Wali Songo atas support dokumentasinya. Karena ini perdana ya, pasti banyak sekali kekurangan, apalagi kekhilafan yang entah itu disengaja ataupun tidak disengaja. Saya mewakili dari bidang dakwah mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih banyak. Terima kasih. Untuk selanjutnya monggo doa penutup dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal dhalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lahum fi umrihim wa fi rizqihim wa fi ilmihim wa fi dzurriyyatihim minas shalihin was shalihat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Baru saja kita mengupas tuntas tentang keutamaan dan keistimewaan bulan Muharram bersama Romo Kiai Haji Raden Abdul Hadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk waktunya Bapak Kiai Haji Raden Abdul Hadi dan Bu Nyai Ishabatul Fakihah, juga sahabat-sahabati Fatayat pimpinan anak cabang Kecamatan Kajoran. Akhirnya saya Dwiana Wijaya mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.